Oke, berikutnya dengan nomor tampil 38 atas nama Aulia Kutub Rabani Dakar, atau ini biasa dipanggil Abi ya, dari SD Kartika Biak dengan judul cerita Perjuangan DI Panjaitan. Kita kasih tepuk tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk Dewan Juri yang saya hormati, dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Agus Fajar, saya kelas 6 SD dari sekolah SD Kartika 62. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan menceritakan tentang kisah pahlawan revolusi Indonesia yang bernama DI Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi terkenal di Indonesia. Panjaitan lahir di Bali G, Tapanuli pada 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Namun, ketika beliau tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, beliau harus mengikuti latihan Yugun. Selesai latihan, beliau ditugaskan sebagai anggota Yugun di pekan beliau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, beliau bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, beliau pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militer yang kedua, beliau diangkat menjadi pimpinan perbekalan perjuangan pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, dengan berakhirnya agresi militer kedua, Indonesia pun mendapatkan memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri pun kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, setelah mengikuti kursus militer atas Darat tahun 1956, beliau ditugaskan sebagai Atasan Militer Republik Indonesia di Bon, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atasan Militer, beliau pun pulang ke Indonesia. Namun tak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, pengembara pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College Amerika Serikat ini, kemudian ditunjuk sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan Pangan. Jabatan inilah terakhir diembannya saat peristiwa Gerakan 31 Maret terjadi. Dewan Juri dan teman-teman sekalian, ketika menjabat asisten 4 Letangrat, beliau membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok untuk TKI. Dari situlah diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung CONEFO, Conference of the New Emerging Forces. Senjata-senjata ini diperlukan TKI yang sebagiannya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Dewan Juri dan teman-teman
tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala saat beliau sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju lubang buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian, Panjaitan mendapat promosi anumerta sebagai Mayor Jenderal dan digelar sebagai pahlawan revolusi. Kita seharusnya bangga kepada beliau karena beliau memiliki perjuangan yang tegar, pantang menyerah, dan rela mengorbankan nyawa demi menegakkan kemudian Pancasila. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Kita kasih tepuk tangan dulu.